Kita pada sore hari ini atau siang hari ini akan memasuki majlis keempat dari rangkaian majlis di daurah kita kali ini. Kita telah membahas 4 poin, 4 usul sunnah. Nah, yang pertama itu adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Yang kedua tarkul bidah. Nah, kemudian yang ketiga tarku al-khusumat. Yang keempat wal julus ma'a ahli al-ahwa. Nah, maka pada siang hari ini kita memasuki poin kelima atau al-aslul khamis, asas yang kelima dari usul sunnah. Qala rahimahullah wala tudraku. Sebelum itu tentang al-julus ma'al bidah, kita sering mendapatkan riwayat dari ulama salaf tentang permasalahan ini. Al-Imam Yunus bin Ubaid rahimahullah, salah satu imam dari a'immatul tabi'in, Yunus bin Ubaid pernah menasihati salah satu putra beliau, anak beliau, dalam menyikapi salah seorang tokoh Qadariyah, pengingkar takdir pada waktu itu yang bernama Amr bin Ubaid. Jadi ada dua, Yunus bin Ubaid, salah satu imam besar kalangan tabi'in. Yang kedua Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid Qadari, pengingkar takdir. Nah, kata Yunus bin Ubaid kepada putranya, "La araka takhruj min baiti kada wa kada," dalam riwayat min baiti khunsa ahabbu ilayya min an araka takhruj min baiti Amr bin Ubaid. Aku melihat kamu keluar dari rumah, maaf saja, dari seorang unta. Unta itu apa bahasa Malaysia? Honda. Nah, na'udzubillah. Iya. Nah, unta jadi pria wanita. Na'udzubillah. Mudah-mudahan melindungi kita dan anak keturunan kita. Aku melihat kamu keluar dari rumah seorang unta. Lebih aku sukai daripada aku melihat kamu keluar dari rumah Amr bin Ubaid, seorang tokoh Qadariyah. Subhanallah, padahal Yunus bin Ubaid seorang yang bertakwa, berilmu, ahli zuhud, ahli wara, ibadah. Subhanallah. Bukan makna nasihat beliau silahkan kamu datang ke rumahku, bukan. Tetapi bermajlisnya kamu dengan seorang ahlul ahwa, seorang ahlul bidah, itu lebih aku benci, aku lebih marah dibanding aku melihat kamu keluar dari rumah kunta. Kenapa? Kalau seorang keluar dari rumah kunta, dia malu sama orang, malu dia. Tapi keluar dari seorang yang menampakkan ibadah. Amr bin Ubaid juga demikian, seorang yang dermawan, suka qiyamul lail, tahajud. Lisannya tidak pernah berhenti dari zikir. Amr bin Ubaid yang Qadari. Tapi karena akidah, dia pengingkar takdir, akidah Qadariyah, maka Amr bin Ubaid mengatakan demikian. Demikian para ulama selalu mengingatkan untuk tidak duduk bermajlis dengan ahli bidah dengan beragam bentuknya. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah melanjutkan, wala tudraku bil uquli walal ahwa, innama huwa al-ittiba'u wa tarkul hawa. Ada
Tidak ada. Siapa yang nuskahnya ada ini? Tidak ada semua. Ada, tapi kita belum masuk. Saya bacakan ditulis ya. Dalam nuskah yang lainnya, dalam manuskrip yang lainnya, ada kalimat wala tudraku. Wala tudraku. Ada di footnote. Ada, tapi tadi apa kata dia? Kita baru berhenti sekadar sampai wahia dalam Al-Quran. Yang walaysa fi sunnati qiyasun. Belum masuk lagi. Belum tadi. Nah, baik, kita belum selesai itu ya. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ini sudah. والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن sudah juga. Nah, وليس في السنة قياس. Nah, أحسنت. ولا تضرب لها الأمثال. وليس في السنة قياس. Tidak ada di dalam sunnah ini qiyas. Nah, apa maksud tidak ada di dalam sunnah qiyas? Maksudnya, apabila sudah datang dalil dari Al-Quran maupun dari hadis, dan itu semua sunnah, sudah ada dalil, ayat ataupun hadis, maka tidak berlaku qiyas, tidak ada qiyas. Tidak dibenarkan seorang masih memakai qiyas di saat ada dalil. Ini makna yang pertama. Makna yang pertama, laisa fis sunnati qiyas, tidak dibenarkan beramal dengan qiyas, berdalil dengan qiyas di saat ada dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis. Nah, makna yang kedua, laisa fis sunnati qiyasun, adalah tidak ada qiyas di dalam akidah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan berbagai perkara iman. Tidak ada qiyas dalam hal akidah atau sifat-sifat Allah atau berbagai perkara keimanan. Tidak dibenarkan ada qiyas. Yang ada hanyalah dalil. Kalau datang dalil, maka kita beriman. Kalau tidak ada dalil, tidak kemudian kita mengatakan qiyas. Seperti dalam berbagai hukum fikih misalnya. Sekarang ini apa hukum rokok? Ya, iya kan? Sigaret, dukhan. Rokok tidak ada di zaman Rasul, tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman tabi'in. Nah, namun ada beberapa ciri-ciri, ada beberapa sifat-sifat pada rokok ini, pada benda ini, yang di sana mirip dengan beberapa sifat benda yang diharamkan oleh Allah, seperti merugikan badan, jantung, atau paru-paru, ya, apa paru-paru bahasa Malaysia, paru-paru. Nah, kemudian yang lainnya banyak lagi. Barakallahu. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa ini dikiaskan dengan beberapa benda haram yang lainnya, atau beberapa hukum yang dahulu semisal itu belum ada, tetapi di zaman ini sangat terkait dengan muamalah umat manusia. Barakallahu fikum. Ini namanya qiyas dalam bab fikih. Qiyas di dalam masalah fikih boleh atau dibenarkan dengan beberapa persyaratan yang dipelajari dalam pelajaran usul fikih.
Qiyas salah satu dalil syar'i. Dalil syar'i itu ada 4. Al-Quran, As-Sunnah atau Hadis, Ijma', dan yang keempat, qiyas. Kapan qiyas itu boleh dilakukan dan diizinkan, dibenarkan untuk kita berdalil dengannya? Apabila tidak ada dalil dari Al-Quran, tidak ada dalil dari Sunnah, tidak ada ijma', kesepakatan para ulama. Di saat itu dibenarkan, diizinkan memakai qiyas, tapi dengan persyaratan-persyaratan yang lengkap. Bagaimana persyaratannya kita pelajari nanti di usul fikih. Nah, namun qiyas dalam bab akidah atau dalam bab iman tidak dibenarkan. Ini makna laisa fis sunnati qiyasun. Atau yang ketiga, makna laisa fis sunnati qiyas. Mana perkataan Imam Ahmad bahwa tidak dibenarkan seorang muslim menggunakan qiyas dalam rangka membantah atau menolak dalil. Dalam rangka menolak dalil. Ini juga tidak dibenarkan. Laisa fi sunnati qiyas. Kalau tidak ada di dalam sunnah qiyas, lalu apa yang bisa atau dibenarkan? Akan dijelaskan oleh Imam Ahmad. Sebelum itu kata beliau, wala tudrabu lahul amsal. Wala tudrabu lahul amsal. Atau laha. Wala tudrabu laha al-amsal. Apa al-amsal di sini? Misalnya disebutkan di antara permisalannya, contoh, ketika kita disebutkan sebuah dalil hadis, misalkan tentang takdir, kemudian kita mengatakan, kenapa begini? Ini amsal. Rasulullah memberitakan begini dan begitu, dia kenapa begini? Ini dilarang dalam syariat. Dalam bab keimanan, dalam bab akidah, tidak dibenarkan. Isra Mi'raj, kenapa Isra itu di malam hari, kenapa tidak di siang hari? Kenapa perjalanan Rasul itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kenapa tidak dimulai dari Masjidil Aqsa, kemudian Masjid Nabi, kemudian Masjid Makkah, ya, atau Masjidil Haram, kemudian ke Sidratul Muntaha? Ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Barakallahu fikum. Allah memberitakan kepada kita bahwasanya Allah telah menciptakan jannah dan nar. Kemudian Allah menciptakan siapa penghuni jannah dan siapa penghuni an-nar. Tidak dibenarkan kita sebagai muslim hamba Allah mengatakan, kenapa Allah menciptakan jannah dan ahlul jannah, kemudian menciptakan an-nar dan ahlul nar? Kenapa tidak menciptakan jannah semua ahlul jannah? Pertanyaan kenapa? Kenapa dalam syariat itu tidak dibenarkan bagi seorang muslim? Barakallahu fikum. Ini makna wala tudrabu laha al-amsal. Diriwayatkan sebuah kisah dari Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah di suatu hari, dia seorang khalifah. Sudah kenal ya nama Harun Ar-Rasyid? Nah, barakallahu fikum. Seorang khalifah yang betul-betul bertakwa kepada Allah, berilmu, senang kepada ilmu dan ulama. Harun Ar-Rasyid dikenal dengan ibadah, kedermawanan, akidahnya akidah sunnah. Di suatu hari di hadapan beliau hadir seorang muhaddits, salah satu rijal Imam Bukhari dan Muslim, yaitu Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim Al-Dharir. Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim
Ad-Dharir, pakai kha, Khazin. Ad-Dharir. Disampaikan oleh Abu Muawiyah Muhammad bin Khazin Ad-Dharir, kisah dialog antara Adam dan Musa alaihissalam. Kisah dialog antara Nabi Adam dan Nabi Musa. Hadis berita dari Rasul, bahwasanya Rasulullah memberitakan bagaimana hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya dari sahabat Jundub, diriwayatkan Bukhari, Muslim, Ahmad dan Ashabus Sunan. Ihtajja atau hajja Adam Musa alaihi wassalam. Musa mengatakan kepada Nabi Adam, "Ya Adam, Inna Allah qad khalaqaka biyadihi wa askanaka jannatahu wa nafakha fihi min ruhi wa asjada laka al-malaika fa innaka akhrajtana min al-jannah." Wahai Adam, sesungguhnya Allah telah menciptakan engkau dengan tangannya secara langsung, dan Allah menempatkan engkau di jannah. Allah perintahkan para malaikat untuk bersujud kepadamu. Kenapa engkau melanggar perintah Allah? Kenapa engkau tidak menjalankan perintah Allah? Melakukan larangan Allah untuk apa? Mendekat dan makan dari buah yang diistilah dengan buah khuldi, kata masyarakat. Nah, sebuah pohon, ya, di jannah. Sehingga dengan itu akhirnya Adam dikeluarkan dari jannah dan kita hidup di muka bumi. Kata Adam, kenapa kau lakukan itu sehingga kita akhirnya sekarang di muka bumi ini? Maka Adam menjawab, "Nah, atalumuni ala shay'in qad qaddara Allah alayya min qabli an yakhluqa as-samawati wal ardh." Min qabli an yakhluqa as-samawati wal ardh. Fahajja Adam Musa. Kata Rasulullah. Apa jawaban Nabi Adam? Wahai Musa, apakah engkau akan menyalahkan aku atas suatu perbuatan yang telah Allah takdirkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi? Takdir. Kenapa kau menyalahkan aku? Aku pun sudah taubat. Sudah. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba di saat kisah ini terjadi, di saat Abu Muawiyah Muhammad bin Khazin Ad-Dharir menyampaikan kisah hadis dari Rasul. Siapa yang memberitakan? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata seorang pria berkata kepada Abu Muawiyah, "Aina laqiya Musa Adam?" Di mana tempat Musa bertemu Adam? Kapan Musa bertemu dengan Adam itu kapan? Jarak antara keduanya jauh, beribu-ribu tahun. Coba perhatikan bagaimana orang ini menyikapi berita Rasul. Maka Harun Ar-Rasyid Al-Khalifah berkata, "Qala uhaddithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tu'ariduhu bikayf tu'ariduhu bisu'al." Aku sampaikan kepadamu sebuah hadis, karena Harun juga mendengarkan bersama pada waktu itu atas cerita Harun Ar-Rasyid. Aku sampaikan hadis kepadamu dari Rasul. Kemudian kau bertanya, bagaimana? Macam mana itu? Maka kata Harun Ar-Rasyid, jika datang kepadamu hadis Rasul, maka muliakan dan terima berita itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dahulu para sahabat mendengar hadis ini dari Rasul, menerima berita itu. Karena Rasul itu la yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Muhammad itu, kata Allah, tidak pernah berucap, tidak pernah bercakap dari hawa nafsunya. Semua yang beliau katakan itu adalah wahyu Allah, berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nabi pun tidak bertanya kepada Allah, di mana bertemu, kapan berjumpa. Nah, begitulah sikap seorang muslim. Begitulah salafus saleh mengajarkan kepada kita di dalam kita menyikapi hadis-hadis Rasul dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bisa dipahami makna wala tudrabu lahal amsal. Nah, qala rahimahullah wala tudraku bil uquli wal ahwa. Ada ini? Nah, maknanya adalah sunnah itu akidah, iman tidak bisa atau tidak boleh didapat melalui logika, melalui akal. Tidak boleh didapat akidah, iman melalui akal. Barakallahu fikum. Innama huwa al-ittiba'. Hanyalah yang boleh terjadi adalah al-ittiba', sikap mengikuti berita yang datang, mengimani berita yang datang. Wala al-hawa wa tarkul hawa. Ittiba' wa tarkul hawa. Hanya bisa atau boleh didapat dengan apa tadi? Al-ittiba' wa tarkul hawa. Al-ittiba' itu sikap mentaati, mengikuti sunnah, hadis, berita dari Allah dan Rasulnya. Wa tarkul hawa, meninggalkan hawa nafsu. Nah, meninggalkan logika dan akal-akal manusia yang lemah. Misal contoh lain, makna wala tudrabu lahal amsal, wala tudraku bil uqul, ini semakna, maknanya mirip, hampir sama. Kata wala tudrabu lahul amsal dan wala tudraku bil uqul maknanya mutaqarib, hampir sama. Misal lain, contoh lain, ketika ada berita bahwa Rasulullah berisra dan bermi'raj. Isra itu perjalanan malam dari mana? Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa di malam hari. Akal manusia tidak mungkin terjadi. Perjalanan dari Makkah menuju Syam, Masjidil Aqsa di Palestina dalam semalam pada waktu itu tidak mungkin terjadi. Akal sulit menerima, sukar untuk menerima yang seperti itu. Akal tidak mampu menjangkau. Nah, barakallahu fikum. Mi'raj lebih-lebih, perjalanan ke Sidratul Muntaha, di atas as-sama'us sabi'ah, langit yang ketujuh. Nah, ini bintang, bulan dan yang semisalnya ada pada sama'ud dunya, langit yang paling rendah, langit dunia ini. Bagaimana dengan yang kedua, ketiga, keempat, dan yang ketujuh? Dalam perjalanan semalam, pagi sudah ada kembali di Makkah. Akal manusia tidak menjangkau. Baja, tahu baja ya, besi baja itu yang kuat. Kalau dia berjalan dengan kecepatan tinggi, sama dengan kecepatan cahaya, dia akan meleleh. Tahu meleleh, melebur. Jangankan tubuh manusia, baja besi yang kuat, jika berjalan sama dengan kecepatan cahaya, itu akan meleleh, melebur, mencair. Lalu bagaimana dengan tubuh manusia yang jika dipegang berdiri, dicubit, dia sakit? Tidak bisa diterima oleh akal. Manusia yang
lemah ini. Maka sebagian pihak dari kaum Mu'tazilah, orang-orang rasionalis, aqlaniyun, menolak berita bahwa Rasulullah berisra dan bermi'raj dengan tubuhnya, dengan jasadnya dan badannya, melainkan Rasulullah berisra dan bermi'raj itu dalam mimpi. Dalam riwayat lain mereka mengatakan ruhnya saja. Sementara sahabat Nabi menerima berita itu. Ketika kaum musyrikin menolak berita bahwa Rasulullah berisra dan bermi'raj, datang kaum musyrikin menemui Abu Bakar As-Siddiq. Sahibuka yaqul, temanmu itu Muhammad mengatakan bahwa dia pergi ke Baitul Al-Aqsa dan bermi'raj dalam semalam. Temanmu itu sudah gila. Gila. Mana mungkin, kata orang-orang musyrikin, Abu Jahal dan kawan-kawannya. Abu Bakar As-Siddiq menjawab, aqalahu Muhammad? Apa benar Muhammad telah memberitakan itu? Kata orang musyrikin, ya, dia berkata demikian. Aman billahi wa bi rasul. Saya beriman kepada Allah dan Rasul. Padahal Abu Bakar belum berjumpa Rasul. Tanya kepada musyrikin, benar Muhammad bercakap demikian? Ya. Aman. Langsung beriman. Tidak ditunda iman. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq itu diberi julukan apa? Diberi laqab As-Siddiq. Nah, menolak berita dari Nabi karena akal mereka tidak menerima. Begitu juga berita atau kabar tentang insyiqaqul qamar. Nah, yang Allah beritakan di dalam surat Al-Qamar ayat yang pertama, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Bulan terbelah. Sampai disebutkan dalam riwayat hadis Bukhari dan Muslim dan juga Imam Ahmad bahwa asyiqqu ala hadzal jabal wa asyiqqul akhar ala dzakal jabal. Bukan terbelah begini, ya. Yang satu di sini, satu bersebelahan, tidak. Yang satu sebelah berada di atas gunung yang sana, yang satu sebagian sana, bulan yang satunya di sebelah sana. Terjadi 2 kali di Makkah. Quraisy musyrikin tidak menerima karena akalnya tidak mampu menjangkau. Tapi sahabat, kaum mukminun menerima berita itu semuanya. Maka sunnahnya musyrikin sekarang diikuti oleh kaum rasionalis, Mu'tazilah, Jahmiyah, kaum filosof menolak itu semua. Mengikuti sunnah siapa? Sunnah musyrikin. Sementara sahabat mengatakan amantu billahi wa bi rasulihi. Kami beriman kepada Allah dan Rasulnya. Begitu imannya para sahabat. Barang siapa yang tidak beriman dengan imannya sahabat, maka iman dia bisa gugur, gagal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah yang tadi pagi saya sebutkan. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Jika mereka itu mau beriman dengan cara berimannya kalian wahai Muhammad dan para sahabatnya, sungguh mereka telah berada di atas hidayah. Maknanya, barang siapa yang tidak mau mengikuti cara berimannya Rasul dan para sahabat, maka tidak berada di atas hidayah. Barakallahu fikum. Di antara bentuk penolakan sunnah dengan akal, logika, dan termasuk darbul amsal adalah apa yang dikatakan oleh kaum Mu'tazilah bahwa hadis itu terbagi dengan hadis mutawatir dan hadis ahad.
Hadis mutawatir itu adalah hadis yang sampai kepada kita dengan periwayatan yang banyak dari tiap generasi. Sementara hadis ahad adalah yang tidak demikian. Nah, barakallahu fikum. Sebelum saya lanjutkan, siapa nama muhaddits? Pakar hadis yang menyampaikan kisah di hadapan seorang khalifah. Nama muhaddits tadi siapa? Antum. Nama muhadditsnya yang menyampaikan kisah di hadapan seorang khalifah. Abu Muawiyah, namanya Muhammad bin Khazin al-Dharir. Khalifahnya siapa khalifah tadi? Harun ar-Rasyid. Kisah yang disampaikan, kisah apa tadi Fikri? Kisah yang disampaikan oleh Abu Muawiyah. Nabi Adam. Nabi. Barakallahu fikum. Ahsan. Hadis kisah ihtijaj Adam terhadap Musa itu datang dari beberapa sahabat Rasul. Antara lain, ikhwan, Aiman. Diberi kesempatan. Nah, Aywa Anwar. Ya. Kasihan dia lelah. Anwar. Lupa. Nah, Adum. Siapa nama? Azri. Masya Allah, ya kawal. Nah, siapa yang bisa menjawab? Satu. Siapa lagi? Dari sahabat siapa? Ini untuk menghilangkan ngantuk. Jadi syarat-syaratnya tegang lagi. Nah, voltase tinggi. Nah, siapa yang berani menjawab? Nah, Ahsan. Abu Sa'id Al-Khudri. Ahsan. Sudah hilang ngantuknya? Alhamdulillah. Nah, dulu Syekh Mukbil demikian. Cara ini saya ambil dari beliau. Kalau sudah konsentrasi itu sudah terganggu murid, maka Syekh bertanya, bahkan kadang-kadang turun dari kursi beliau mengajar, berjalan. Nah, itu murid 2000 orang. Antum. Jadi semua pada tegangan. Nah, hilang ngantuknya. Nah, setelah itu Syekh kembali ke kursi, melanjutkan pelajaran. Nah, barakallahu fikum. Semoga beliau mendapatkan pahala dengan kita meniru cara beliau. Tidak lain karena keinginan beliau untuk murid-murid itu mendapatkan faidah-faidah ilmu. Nah, baik, kita lanjutkan. Bahwa di antara bentuk penolakan hadis atau sunnah dengan akal adalah apa yang dilakukan oleh kaum Mu'tazilah, pembagian hadis menjadi bentuk hadis mutawatir dan ahad. Tujuan mereka adalah bahwa hadis yang ahad tidak boleh, tidak dibenarkan untuk dijadikan dasar atau dalil dalam perkara akidah, dalam urusan iman. Sehingga mereka tidak beriman tentang adanya azab kubur, tidak beriman tentang peristiwa Isra Mi'raj yang tadi kita sebutkan, peristiwa terbelahnya bulan, secara fisik bulan pecah, dan berbagai berita yang lainnya. Barakallahu fikum. Mizan di hari kiamat nanti, tidak ada mizan dalam bentuk mizan, timbangan itu tidak ada. Itu hanya sebagai lambang keadilan, bentuk keadilan saja. Nah, diberi nama mizan. Nah, begitu kaum Mu'tazilah. Kenapa? Ya karena hadis-hadis yang memberitakan tentang azab kubur, tentang Isra Mi'raj, itu hadis ahad. Tidak boleh dijadikan sebagai dasar atau dalil. Nah,
Ini termasuk penolakan terhadap sunnah dan berita-berita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja penolakan itu dikemas, dibungkus, di-cover dengan bungkus dan kemasan yang indah, seolah-olah ilmiah, bahwa hadis itu terbagi menjadi dua, ada mutawatir, ada ahad. Beda dengan kaum musyrikin, masih belum memiliki kemampuan untuk meng-cover, membungkus, mengemas penolakan itu dengan langsung mereka menolak berita Rasul. Kadzab Muhammad berdusta. Tukang sihir itu Muhammad, menyihir penglihatan kita. Begitu mereka musyrikin. Kalau sekarang nggak ada yang berani mengatakan Rasulullah kadzab, mengatakan Rasulullah adalah pendusta, nggak ada yang berani. Nah, mengatakan Rasulullah tukang sihir, tidak ada yang berani. Tetapi dikemas dengan kemasan-kemasan itu tadi, yang semua itu adalah bentuk salah satu permisalan penolakan sunnah dengan logika dan akal. Seorang muslim tidak pantas melakukan hal itu. Nah, barakallahu fikum. Innama huwal ittiba'u wa tarkul hawa. Nah, melainkan sunnah itu didapat, diamalkan dan diyakini dengan sikap al-ittiba', mengikuti dan menerima dengan sempurna semua yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan soal sebelum kita melanjutkan pada bagian berikutnya. Nah, fadhal. Tadi yang wal julus fi ma'al ahwa. Bagaimana kalau satu orang yang mengaku dia salafi tapi dia bercampur dengan alul ahwa dengan niat mau mengubah mereka di dalam organisasi mereka. Nah, barakallahu fikum. Wa ma 'alaina illa al-balagh. Pertanyaannya atau soalnya adalah bagaimana seorang yang sunni, salafi, ahli sunnah, dia bergabung, bergaul, berteman atau berkawan dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah, hizbiyah, dengan tujuan ingin membenahi mereka dari dalam tubuh mereka. Nah, begitu pertanyaannya. Jawabannya adalah tidak dibenarkan. Nah, bagaimana mungkin terjadi? Sekarang contoh, kita praktek aja. Kita bergabung dengan sebuah partai. Ya, misal ini. Ya, kalau kebetulan ada yang kena, ya maaf saja. Ya, misal bergabung dengan sebuah partai dengan tujuan untuk membenahi sistem dalam partai itu. Mau tidak mau dia harus ikut seminar, rapat-rapat, musyawarah, ya. Yang di sana disebutkan berbagai penyimpangan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Lalu bagaimana sikap Anda ketika mendengar itu semua? Ini yang pertama. Anda harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika Anda melakukan amar ma'ruf nahi munkar, secara otomatis Anda akan terpelanting keluar dari organisasi tersebut. Tidak mungkin orang akan bertahan tetap bersama mereka kecuali melakukan mudahana. Mudahana itu kata orang Indonesia berbahasa basi. Malaysia juga sama? Apa mana? Bermudah-mudahan atau tolak ansur, ya. Yani bahasa basi itu tahu, yang antum tahu bahwa ada kemungkaran, kesalahan, tapi antum tetap tersenyum, ini, bermerah bibir. Nah, berbahasa basi maaf ya. Nah, bahasa Arabnya, bahasa syariatnya mudahana. Nah, imma antum terpelanting keluar, ya, karena sistem akan membuat antum keluar dari situ, atau antum bermudahana. Nah, ini yang berikutnya, barakallahu fikum, ada mafsadah, efek negatif yang akan muncul. Orang mengira antum sama dengan mereka.
bahwa antum juga membenarkan dan mendukung kegiatan-kegiatan seperti itu. Maka dari itu kalau seandainya antum bisa menjamin bahwa diri antum selamat dari fitnah, selamat dari syubhat, selamat dari penyimpangan, siapa yang berani menjamin? Seorang yang takut kepada Allah, mengenal Allah dan sifat-sifatnya, tak seorang pun akan berani menjamin dirinya selamat. Berapa banyak orang dengan hujah ingin membenahi dari dalam tubuh mereka, sekarang malah mereka menjadi orang garis terdepan dalam kemungkaran tadi. Sibuk dengan dunia, lupa terhadap apa yang dia pelajari dahulu, apa yang pernah dia dapat dari ilmu-ilmu dia tinggalkan. Nah, maka dari itu jangan mendekat, ikuti nasihat sahabat, ikuti peringatan Allah yang tadi kita baca, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Kalau Anda mendapati orang-orang yang berbicara tentang ayat-ayat kami tanpa bimbingan ilmu, dengan logika, dengan hawa nafsu, nah, maka tinggalkan, jauhkan mereka. Nah, paham. Imma yunsiyannaka syaitan, kalau engkau wahai Muhammad pernah dibuat lupa oleh syaitan sehingga pernah duduk dengan mereka, fala taq'ud ba'da dzikr. Setelah ini jangan lagi kau duduk setelah adanya peringatan ini. Kalau dulu mungkin dibikin lupa oleh syaitan, kata Allah SWT. Maka dari itu, itulah prinsip penting dan telah difatwakan oleh Syekh Shalih Fauzan dan masyayikh yang lainnya, Syekh Rabi, Syekh Muhammad bin Hadi, bahwa yang seperti itu tidak bisa berhasil. Nah, negatifnya besar. Nah, barakallahu fikum. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa sunnah itu adalah al-ittiba', sikap al-ittiba' kepada Rasul, kepada perintah-perintahnya, pada berita-berita Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ayat ke-65 surat An-Nisa. Ayat ke-65 dari surat An-Nisa. Allah berkata, fala wa rabbik la yu'minun. Demi Rabbmu wahai Muhammad. Allah memulai dengan hal, dengan yamin, dengan sumpah. Fala wa rabbik, demi Rabbmu wahai Muhammad, la yu'minun, tidaklah sekali-kali mereka beriman, hatta yuhakkimuka, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim fima syajara bainahum, dalam seluruh urusan yang mereka berselisih padanya. Sampai menjadikan Rasulullah sebagai apa? Hakim. Begini, begitu. Lakukan, jangan lakukan. Amalkan, tinggalkan. Ini hakim. Sampai dia siap menerima dengan lapang dada Rasulullah sebagai apa? Hakim. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Rasulullah memberitakan bahwa beliau berisra dan mi'raj. Dalam semalam itu ia dengar tubuhnya, jasadnya ini, dari Baitullah Al-Haram ke Baitullah Al-Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, sahabat semuanya menerima berita itu, walaupun kata akal mereka sulit untuk diterima, logika diterima oleh mereka semuanya. Sementara kaum Mu'tazilah, kaum rasionalis tidak mau menerima itu. Allah mengatakan, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sungguh mereka tidak beriman demi Rasulullah Muhammad sampai mereka mau menjadikan engkau sebagai hakim dalam seluruh urusan yang mereka perselisihkan. Wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, dan tidaklah mereka mendapati rasa sesak dada atas keputusan, atas
qada yang telah kau putuskan. Paham makna keputusan? Nah, apa bahasa Malaysia? Sangat, masya Allah. Nah, ketentuan. Nah, barakallahu fikum. Tidak ada rasa sempit. Secara zahir mengatakan ya, saya terima. Secara batin masih Allah minta, Allah tuntut untuk sempurna secara batin menerima. Tsumma la yajidu harajan fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima, dan berserah diri kepada hukummu dengan sebenar-benar penyerahan diri. Barakallahu fiikum. Ada yang perlu disampaikan? Nah, terkait dengan masalah mudah-mudahan kalau sebab sebahagian daripada ikhwah bila berlaku masya-Allah sampai pada mereka pengajaran para ulama tentang fulan atau alat, mereka mengatakan tidak mengapa sebab pada mereka masih terdapat kebaikan yang boleh ambil. Maka minta Ustaz terangkan tentang syubhat. Nah, bukankah kaum Khawarij pada mereka ada kebaikan? Kaum Khawarij yang memberontak kepada Sayyidina Ali, yang membunuh Khalifah Ali, membunuh Utsman bin Affan, menantu Rasulullah. Bukankah ada pada mereka masih sifat-sifat baik? Tentu. Rasulullah memberitakan bahwa mereka orang ahli ibadah, ahli sholat, ahli qiraatul Quran, berpuasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari. Disebutkan di kening mereka itu ada bekas hitam bagaikan lutut onta, karena seringnya banyak mereka bersujud kepada Allah. Itu kaum Khawarij, ekstremis, pembunuh Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa ulama yang lain. Ada kebaikan. Namun ketika Rasulullah memperingatkan umat dari bahaya Khawarij agar meninggalkan mereka dan memerangi mereka, nah, tidak ada sahabat atau tabi'in yang mengatakan, bukankah masih ada kebaikan pada mereka? Nah, ingatlah kisah Muhammad ibn Sa'id yang mendatangi kaum Murji'ah. Muhammad bin Sa'id mengatakan, mari kita dengarkan, mungkin ada kebaikan pada mereka. Ada hal-hal yang baik pada mereka itu. Subhanallah, datang, berkawan, duduk. Tak lama setelah itu Muhammad ibn Sa'id menjadi seorang Murji'ah. Nah, barakallahu fiikum. Jadi tidak dibenarkan. Di masa ini ada beberapa yayasan-yayasan, bahasa Malaysia juga yayasan, organisasi di Timur Tengah khususnya, yang memanfaatkan dana uang yang ada pada mereka untuk menebarkan akidah Khawarij. Sehingga sekarang ini Khawarij semakin kuat, pengeboman di berbagai tempat, di berbagai negeri. Mereka membeli senjata dan yang lainnya karena adanya yayasan-yayasan yang membantu mereka. Sebahagian dari mereka pada mulanya mereka tidak suka mengkafirkan kaum muslimin, tidak suka memberontak menentang waliul amr pemerintah. Namun karena bergaul, berteman, berkawan, apalagi diberi bantuan dana, Anda perlu masjid, ingin membina masjid, punya uang tak punya. Anda punya pondok pesantren, Anda punya para mudarris, para guru untuk syahriah, untuk kebajikan setiap bulan, ya kebajikan gaji, paham gaji? Nah ini namanya kebajikan ya. Gaji juga. Nah, barakallahu fikum. Nih, kami bantu setiap bulan untuk 20 mudarris, 20 guru. Nah, setelah itu karena banyak berkawan, diberi kitab-kitab, diadakan daurah-daurah oleh mereka, akhirnya berjalan dengan mereka.
Barakallahu fikum. Saya punya kawan di Indonesia namanya Abu Qatadah. Saya khawatir dia datang ke Malaysia, hati-hati. Dulu belajar bersama saya di Syekh Muqbil di Yaman. Dan Syekh Muqbil mengingatkan hati-hati dari fitnah khawarij, kaum ekstremis. Hati-hati, syubhat mereka ini. Berulang kali Syekh mengingatkan, pulang ke Indonesia. Biasanya seorang ustaz itu sulit untuk berniaga, sulit untuk ini. Dari mana dia dapat makan? Dia perlu untuk membina masjid, membina pondok pesantren, dan yang semisalnya. Subhanallah, datanglah yayasan yang namanya Yayasan Ihya Turas, berada di negeri Kuwait. Namun mereka menanamkan cengkeraman kukunya di berbagai negeri. Di Indonesia, di Pakistan, di Bangladesh, di Malaysia juga mulai masuk. Kemudian di Yaman, di Somalia, di Ethiopia, dan Kenya yang lainnya juga. Nah, mereka punya dinar-dinar mahal. Barakallahu fikum. Lah, teman kita ini yang bernama Abu Qatadah menjadi dai Ihya Turas. Nah, Abu Qatadah. Ya. Akhirnya ketika Ihya Turas memberikan bantuan dana pembinaan masjid, pembangunan masjid untuk sebuah pondok pesantren milik mertua Nurdin M. Top. Dari mana Nurdin M. Top? Hah? Orang mana dia, Pak Nurman? Hah? Pontian ya, Malaysia. Ya. Dia punya mertua di Indonesia. Mertuanya ini salah satu pengurus pondok pesantren ya di Jawa Barat. Dibantu dana pembangunan masjid, pembinaan masjid ya, dari Yayasan Ihya Turas. Siapa yang meresmikan masjidnya? Abu Qatadah sebagai penyalur dana untuk kaum khawarij. Hati-hati, hati-hati. Jangan dekat-dekat. Belajar dan beramal. Belajar dan beramal. Umur kita ini sedikit. Sementara ilmu din masih banyak yang belum kita pelajari. Hati-hati, ingatkan kawan-kawan sudah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Nah, iya, oke. Namun apabila kita peringatkan, mereka menggunakan alasan yang Ustaz katakan tadi. Dia bukan diri kamu dengan ilmu. Jangan kamu sibuk mentahdir. Iya. Karena mereka tertahdir. Jadi menyuruhkan kesibukan ilmu. Nah, kebakaran jenggot. Iya, jangan. Biarkan mereka. Nah, Ihya Turas, beberapa tokoh mereka yang ada di Kuwait tidak jarang atau sering mengajak masyarakat untuk berdemo menentang pemerintah. Seperti di Malaysia mirip apa? Barisan apa? Bersih. Nah, demonstrasi menentang pemerintah. Sebagiannya mengkafirkan pemerintah. Kaum muslimin di Kuwait pun terjadi. Beberapa tokoh mengatakan pemerintah itu kogut. Mereka Ihya Turas bekerja sama dengan kaum Syiah Rafidhah di Kuwait dalam beberapa acara, beberapa kegiatan dan beberapa demonstrasi. Dalam kegiatan politik juga demikian. Orang-orang Ihya Turas ikut dalam politik. Dan di dalam kegiatan politik mereka bekerja sama dengan Syiah pengikut Khomeini. Perhatikan baik-baik, berbahaya. Maka tinggalkan. Sibuk mengajar di diri kita, istri dan anak-anak kita, tetangga kita dan saudara kita kaum muslimin, Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana berakidah dengan benar sebagaimana akidah sahabat. Bagaimana beriman dengan benar sebagaimana imannya Khulafaur Rasyidin. Bagaimana sholat, puasa, haji, berzikir sebagaimana cara mereka berzikir, sholat dan berpuasa. Karena waktu kita sempit. Siapa yang bisa menjamin kita hidup 20 tahun lagi? Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, kita lanjutkan. Nah,
Iya. Khair insyaallah. Nanti bismillah semoga bisa kita bahas pada waktu khusus bismillah ta'ala karena kita ingin melanjutkan pembahasan ini insyaallah. Baik. Barakallahu fiikum. Qala Imam Ahmad rahimahullah, kita ada waktu maksimal 10 menit. Karena akan tiba waktu asar. Pak Nurman jam berapa? Pukul jam 4 lewat 25. Berarti 10 menit lagi maksimal. Qala wa minas sunnati al-lazimati allati man taraka minha khislatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha al-iman bil qadari khairihi wa sharrihi wat tasdiqu bil ahadithi fihi والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف إنما هو التصديق والإيمان بها. Dan di antara sunnah yang wajib untuk diyakini, di antara sunnah yang mesti diimani oleh setiap muslim, allati man taraka minha khaslatan aw khislatan, barang siapa yang meninggalkan satu dari kewajiban iman dan akidah tersebut, lam yaqbala, yakni tidak mau menerima satu saja dari berbagai usul sunnah tersebut, dasar-dasar dan fondasi sunnah, asas sunnah, tidak mau beriman dengannya satu saja, lam yakun min ahliha, maka dia tidak tergolong sebagai ahli sunnah. Siapa yang berkata ini? Al-Imam Ahmad. Sama persis yang dikatakan dan diajarkan oleh Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Bukhari. Sama persis apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitabnya ini. Nah, perhatikan baik-baik. Kemudian beliau akan menyebutkan apa saja itu asas, dasar-dasar dan usul sunnah yang lazimah, yang wajib, mesti diyakini oleh setiap muslim, diimani, dan barang siapa yang meninggalkan, tidak mau beriman, tidak mau menerima satu saja, maka dia tidak termasuk ahlus sunnah. Ya, jadi perhatikan baik-baik bahwa masalah ini besar, permasalahan ini sangat serius, bahwa agama itu membutuhkan dari kita atau memerlukan dari kita, mengharuskan kita untuk belajar. Barakallahu fikum. Al-iman bil qadari khairi wa syarri. Ini yang pertama. Keimanan kepada takdir, baik itu yang takdir baik, yang khair maupun yang syar, yang buruk. Nah, keimanan kepada takdir, rukun iman yang keberapa? Yang ketiga atau yang kedua? Hah? Azali? Iman kepada takdir, rukun iman yang kedua atau yang ketiga? Keberapa Azali? Hah? 6 kata Pak. 2 atau 3? Lupa. Bukan lupa, terkejut ya, kaget. Nah, pertanyaannya mendadak. Nah, betul. Nah, rukun iman yang ke-6. Ya, rukun iman yang ke-6. Ini yang pertama. Keharusan atau kewajiban beriman kepada takdir, catatan takdir yang baik maupun yang buruk, khair atau syar. Nah, khairu atau khairihi wa syarrihi. Nah, apa dalilnya bahwa seorang yang tidak beriman kepada catatan takdir Allah yang baik maupun yang buruk, dia tidak tergolong sebagai ahli sunnah, bahkan tidak tergolong sebagai mukmin? Ya, ada dalilnya, yaitu hadis Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma.
Nah, di mana di suatu hari seorang ulama dari negeri Basrah yang bernama Humaid bin Abdurrahman dan yang kedua Yahya bin Ya'mur. Nah, dua ulama dari negeri mana tadi? Yaman atau dari negeri Indonesia? Hah? Abu Khairah. Dari negeri mana? Yaman kata Abu Khairah. Nah, siapa yang bisa menjawab? Dari mana? Basrah. Ya, tadi Anda sebutkan apa dari negeri Basrah. Basrah itu di negeri mana? Irak. Sekali lagi, saya ulangi. Dua ulama dari negeri Basrah dari masa tabi'in. Yang satu bernama Humaid bin Abdurrahman, yang kedua bernama Yahya bin Ya'mur. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Beliau berdua berangkat haji, ingin bertemu dengan salah seorang sahabat Rasul untuk bertanya. Subhanallah, berangkat haji untuk dari negeri Basrah menuju Mekah, di samping ingin haji juga ingin bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi, murid-murid Rasul, untuk bertanya tentang sebuah problem. Nah, taufiqa lana Abdullah ibn Umar. Kemudian kami diberi taufik oleh Allah untuk berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Umar ibn Khattab. Dakhil al-Ka'bah, masuk ke Masjidil Haram berjalan. Abdullah bin Umar. Fatanaftuhu ahaduna an yaminihi wal akhar an shimalihi. Maka kami berdua berjalan di sebelah Abdullah bin Umar, yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Ini Abdullah bin Umar berjalan berdua. Wahai Abu Abdurrahman, berjalan langsung. Karena kalau nggak cepat nanti banyak orang bertanya, minta fatwa. Cepat. Ya Abu Abdurrahman. Maksudnya siapa? Abdullah bin Umar. Innahu qad dhahara qibalana unasun yataqaffaruna al-ilma wa dzakaru min sya'nihim. Wahai Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar, sesungguhnya telah muncul di negeri kami, di negeri Basrah, sekelompok manusia, sekelompok orang yang mereka itu orang yang ahli ibadah. Coba. Qiyamul lail, puasa, sedekah, infak, berzikir, disebutkan. Tetapi illa annahum yaqulun alla qadar wa anna al-amra unuf. Tetapi mereka berkeyakinan, berakidah bahwasanya tidak ada catatan takdir sebelum diciptakannya seluruh makhluk ini. Semua perkara berlaku demikian. Tidak ada takdir. Allah belum tahu sebelumnya. Allah tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Subhanallah. Tidak ada catatan takdir, kata mereka. Bagaimana wahai Syekh Abdullah bin Umar Ibn Khattab, apa nasihat engkau? Maka Abdullah bin Umar menyatakan, "Idza laqitum haula fa akhbirhum anna Abdullah ibn Umar bari'un minhum wa annahum bura'u minni walladhi nafsu Abdullah ibn Umar biyadihi law anna ahaduhum anfaqa mithla Uhudin dhahaba lama kadhira Allah minhu hatta yu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi fa innani sami'tu abi yaqul sami'a annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hadith." Kalau kamu pulang berdua nanti ke negeri Basrah, ke kampungmu, sampaikan salamku kepada mereka bahwasanya Abdullah ibn Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Pedas. Nah, kalau demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi siapa? Demi Allah, kata Abdullah bin Umar di dekat Ka'bah. Demi Allah, kalau salah seorang dari Qadariyah tadi berinfak, bersedekah emas sebesar gunung Uhud, Masya Allah. Kalau ada orang sekarang berinfak emas sebesar ini, kira-kira berapa nilainya? Berapa ringgit? Besar nggak?
Nah. Bagaimana emas sebesar gunung Uhud? Sudah pernah lihat gunung Uhud? Nah, ya mungkin sebesar surau ini ya. Besar dikit ya. Nah, gunung Uhud. Nah, kalau berinfak emas, bukan uang, emas sebesar gunung Uhud, tidak Allah terima sedekah mereka sebagai amal soleh sampai beriman kepada ketentuan takdir, baik takdir yang buruk baik yang baik maupun yang buruk. Karena aku mendengar ayahku menyampaikan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah berkata, kemudian disebutkan hadis yang menyebutkan rukun iman yang 6. Mengingkari takdir berarti menggugurkan seluruh amalan dia, sedekah dia, sholat dia, puasa dia, gugur, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Imam Ahmad mengatakan, barang siapa yang meninggalkan satu poin, satu permasalahan, sunnah, akidah, perkara iman, maka dia bukan bagian daripada ahli sunnah. Kalau bukan ahli sunnah berarti dia sebagai ahlul bidah, lawan daripada sunnah. Qala wa tasdiq bil ahadits fihi, dan beriman membenarkan seluruh hadis tentang takdir. Wal iman biha, dan beriman kepada berbagai hadis tersebut. La yuqalu lima, tidak boleh dikatakan ketika mendengar hadis tentang takdir, mendengarkan permasalahan tentang takdir kemudian mengatakan kenapa begini? Wala kaif, bagaimana ini? Tidak dibenarkan. Misalkan kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu itu aku ciptakan dengan catatan takdir. Segala sesuatu, bahwa pada hari Jumat jam 3 PM sampai waktu asar ada sekelompok hamba-hamba Allah mukminin yang akan belajar di surau di Gelang Patah ini. Surau apa namanya Pak Rahman? Surau Kampung Bukit Kucing. Nah, barakallahu fikum. Fulan. Sudah Allah tentukan catatan takdirnya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah tahu si fulan pakai baju berwarna ini, si fulan akan berucap ini. Allah tahu semuanya. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Al-Akbar, Al-Azim, Al-Qawim, Al-Hayyul Qayyum. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mengetahui bahwa akan lahir pada tarikh sekian dan sekian, bulan hari sekian, tahun sekian, anak bayi putra lelaki bernama ini, ayah ibunya bernama fulan dan fulan. Demikian sekilas tentang masalah takdir. Nampaknya sudah tiba waktu asar. InsyaAllah kita akan melanjutkan lagi kajian ini bismillah pada esok. InsyaAllah Faris, malam ini kita di Surau Al-Hidayah di Majlis. Bi'idhnillahi ta'ala, selepas salat Isya. Bi'idhnillahi ta'ala.